Berarti 2 tahun ini tahun tua. Tapi lanjut ke Mas. Ya nanti akan ini nggak Mbak ketemu sama Sol untuk makan gitu ketika lebaran nanti. Kalau memang bersedia, kalau memang ada jalan dan kalau memang dihubungi ya pasti bisa. Kan semuanya kan yang namanya puasa terus lebaran kan maaf-maafan, saya juga sama yang menjadi besar kan saya juga mau. Artinya memang Mbak Vicky selalu membuka pintu maaf gitu ya untuk dari awal perceraian, dari awal ada masalah dan dari sampai kemarin pun saya masih membuka pintu maaf saya masih membuka silaturahmi saya untuk bisa berbicara baik-baik kok. Saya nggak ada, saya di situ aja, saya nggak kemana-mana. Saya tinggal dihubungin baik-baik, saya bisa baik-baik. Karena saya juga bukan orang jahat. Saya pikir kalau memang dia mau bicara baik, saya ada di sini bisa bicara baik-baik, nggak perlu kekerasan, nggak perlu ribut-ribut kan. Tapi hanya maaf-maafan aja Mbak, atau mungkin ada kesempatan untuk perbaikan lagi melanjutkan ini. Ya, udah stop dulu ya. Selesai. Mbak Vicky, mungkin ini juga ngasih tradisi lebaran kan biasanya ada yang bagi-bagi THR, terus ribet juga nyari yang pakaian-pakaian seragam. Nah, alhamdulillah ngurusin mama. Biasanya kan saya ngurusin tiap tahun atau enggak adik saya gantian. Tapi tahun ini kebetulan karena mama tahu saya lagi ada masalah juga, akhirnya mungkin mama yang bantu nyari baju lebaran buat keluarga. Terus ya THR biasalah pasti kecil-kecil ya. Berarti ngalamin juga yang diminta-minta gitu sama ponakan-ponakan. Pasti lah. Tapi ya kan itu buat seru-seruan aja kan, ya kan, bukan buat bener-bener gimana, buat seru-seruan aja. Makan ketupat, kumpul, beli. Tapi mama biasanya masak apa sih Mbak? Mungkin yang kayak pasti di rumah. Standar aja sih, opor. Tapi yang paling aku suka tuh hati rempah itu kan, itu favorit aku. Biasanya pasti mama masak. Cuma itu aja lah, apa sih daging, sambal daging, gitu sih. Sama lah sama kalian semua. Ya. Tapi punya tradisi mudik kan sih Mbak? Sebelumnya tahun-tahun sebelum pandemi. Udah lama deh nggak mudik, soalnya kan yang tua udah kebanyakan di Jakarta semua. Dulu kan masih ada di Jogja, di Solo, sama di Tegal, ya kan, tuh apa Buci ya. Di situ masih banyak keluarga di situ. Tapi sekarang kayaknya udah enggak sih, udah karena udah yang udah semua udah balik di Jakarta. Mungkin 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu. Ada kayak misalnya tradisi di mudik yang macam-macam aneh atau kayak di kampung harus ada. Tapi aku nggak, kita sekeluarga nggak mau kayak orang kebanyakan yang lebaran nyetir berjam-jam gitu. Justru di saat orang mudik kita masih di rumah di Jakarta. Nanti setelah ada beberapa hari, mungkin 5 hari ya jalanan juga enak baru pulang. Jadi nggak terlalu macam-macam kayak gitu dan bahaya juga kan. Bedanya lebaran tahun kemarin dengan tahun ini apa sih mungkin nanti ke depannya dari Mbak Vicky? Tahun kemarin agak takut ketemu orang, ya kan. Tahun ini mungkin udah lebih legaan dikit, udah lebih ya tadinya kemarin tuh cuma ketemu aku sama mama, tapi adik-adik juga pada masih takut. Mungkin tahun ini semua ngumpul kali ya, maksudnya keluarga inti aja kali ya ngumpul gitu sih. Kan itu yang penting banget keluarga inti. Jadi mungkin yang menguatkan Mbak Vicky sampai saat ini apa sih Mbak? Apa dukungan keluarga? Yang pertama keluarga saya, kedua teman-teman saya. Yang menurut saya mereka tidak meninggalkan saya pada saat saya lagi ada masalah itu aja sih. Mbak, tapi berkah apa sih Mbak yang Mbak dapatkan di Ramadan ini, tapi dengan adanya masalah terus kemudian jadi mandiri Mas. Jadi mandiri berkahnya. Saya jujur aja saya udah nggak pernah nyetir 10 tahun ya. Saya nggak pernah masuk dapur seumur-umur. Saya nggak pernah nyuci piring, nyuci baju gitu kan. Semenjak COVID kan saya takut ada pembantu di rumah juga, takut ada orang juga gitu. Terus juga karena kondisinya seperti ini, jadi saya lebih mandiri. Tadinya saya mungkin jadi perempuan yang agak manja gitu, kalau sekarang lebih mandiri aja gitu, semua bisa dikerjain dan harus dikerjain. tapi sempat kagum nggak sih awal-awal harus kita dari masak sendiri, nyuci sendiri? Kaget Mas, aku nggak pernah loh masuk dapur. aku nggak pernah. Maksudnya untuk hal seperti itu memang aku nggak pernah. Tapi ya
Ya tapi karena memang harus terpaksa dan biasa kan, lama-lama ya mau nggak mau harus belajar gitu. Ya kan saya nggak bisa masak, saya bisa masak lewat YouTube, lewat Google ya kan. Nggak bisa nyetir loh saya, baru hari ini hari kedua saya nyetir. Baru hari kedua saya nyetir sendiri, ini hari kedua benar-benar tanpa supir saya nyetir sendiri. Mbak Vicky, mengenai permasalahan ini akhirnya menjadi kepikiran mengganggu rutinitas nggak sih? Jadi kayak mood atau gimana gitu? Mengenai permasalahan ini akhirnya menjadi mengganggu rutinitas nggak? Moodnya atau Pasti, jadi kepikiran nggak setiap pasti lah. gitu? Pasti lah, ada. Cuma ya mesti dihadapin juga kan. Tapi perasaannya gimana sekarang? Pinginnya cepet kelar mas. Cepat kelar ya? Pinginnya tuh damai, saya bener pinginnya tuh damai, pinginnya kelar cepet. Yuk niat baik yang namanya nikah itu kan kamu kenal baik, pacarannya baik. Saya pacaran nggak sebentar loh, 5 tahun, pacarannya baik, ya kelarnya ya baik gitu, tanpa adanya mungkin dari pihak sana ada omongan yang nggak enak, jadi makin memperkeruh suasana. Akhirnya jadi yang tadinya harusnya baik-baik aja dikelarin, jadinya karena omongan-omongan orang jadinya tidak baik, dan akhirnya jadi melebar kemana-mana seperti sekarang gitu. Nggak mau sebenarnya saya juga, jujur aja, kalau memang diem mendingan lebih baik diem aja gitu daripada kayak gini kan. Dikonsumsi publik kan jadi nggak enak. Saya juga rasa malu saya yang saya bangun selama ini, saya nggak mau gimana, akhirnya kalian semua orang pada tahu gitu. Tapi ada penyesalan nggak sih Mbak? Insya Allah nggak, mungkin ini yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih, Mbak. Nah, bungkus.